Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini, jangan bersedih, karena akan ada kabar bahagia untuk kamu yang buat kamu tersenyum. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan ya, dalam kebahagiaan dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak. Pastikan kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Ten of Swords, ada The Sun, ada Seven of Wands, The Hermit, dan di sini ada Six of Pentacles. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa saja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Oke. Ada Ten of Swords di sini. Saya merasakan di sini kayaknya apa ya? Kayak ini masalah yang nggak selesai ya. Belum selesai satu masalah, udah ada masalah baru. Artinya bertubi-tubi. Hal-hal yang nyakitin. Ada kabar yang mungkin kamu dengar di sini yang membuat kamu menangis, kaget. Kabar yang mungkin mengejutkan ini bisa saja tentang orang yang kamu sayangi, yang kamu cintai, pasangan kamu. Yang di saat kamu mendengar hal ini, kamu merasa sangat tersakiti, sangat terluka. Ya, artinya di sini ada kesedihan ya, ada kesedihan dalam diri kamu. Ini bisa tentang, sebenarnya ini bisa udah berlalu ya, atau udah terlewati. Atau bahkan ada juga sebagian kamu yang saat ini sedang berusaha untuk memulihkan perasaan kamu setelah ada hal-hal atau kabar yang menyakitkan. Ada juga yang mungkin saat ini berusaha untuk tetap tegar, berusaha untuk tetap kuat, bertahan di situasi atau apapun kondisinya, meski artinya kamu menangis itu air matanya nggak keluar, itu yang sangat menyakitkan sebenarnya. Ya, artinya nggak menyangka kamu bakalan mendengar kabar tentang dia yang mungkin sangat menyakitkan. Ini bisa tentang sebuah kebohongan ya, atau sesuatu hal lah yang menyakitkan kamu. Tapi kayaknya kamu juga nggak perlu berlama-lama atau larut dalam sebuah kesedihan ya. Jangan bersedih karena semua akan terlewati. Di sini ada The Sun. Tidak akan selamanya hal itu membuat kamu terluka. Tidak akan selamanya kamu berada dalam keterpurukan. Jadi jangan bersedih ya, karena bisa saja setelah kabar buruk atau kabar yang menyakitkan, bisa saja setelah ini akan ada kabar bahagia untuk kamu yang benar-benar akan mampu kembali membuat kamu tersenyum. Di sini ada The Sun. Jadi tidak akan roda itu berputar, tidak akan selamanya kamu merasa dalam kesedihan, tidak akan selamanya kamu berada dalam kekecewaan. Ya, meski butuh proses, butuh waktu untuk bisa pulih dari perasaan sakit,
tetapi saya yakin di sini akan ada, hidup kamu akan kembali ceria, hidup kamu akan kembali berwarna. Itu yang saya lihat di sini. Akan ada energi yang baru, energi yang positif di sini. Ini bisa tentang ya kabar bahagianya, ada orang yang akan hadir dalam kehidupan kamu, atau memang di sini kamu benar-benar mampu untuk mengendalikan kesedihan dan kekecewaan kamu. Artinya saya melihat di sini akan ada perubahan ya. Akan ada perubahan yang ke arah yang positif. Akan ada peningkatan hidup ya dalam proses kamu di sini. Jadi jangan merasa kesedihan ini, keterpurukan ini akan selamanya kamu rasakan. Akan ada perubahan nantinya. Akan ada kebahagiaan juga untuk kamu setelah ini. Jadi jangan lama-lama dalam keterpurukan, kendalikan emosi, kendalikan kesedihan, kendalikan diri kamu. Kamu boleh menangis, kamu boleh sedih, tetapi jangan lama-lama atau jangan larut dalam kesedihan itu. Karena kamu berhak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik ya, mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik lagi. Ada Seven of Wands di sini, ada kalanya ya. Ada kalanya sebenarnya kamu juga harus mampu untuk bersikap acuh atau udah cuek ya. Udah cuek dengan apapun yang mungkin di sini ada yang orang lain katakan, yang hal-hal yang negatif tentang kamu, atau ada orang yang berpikir negatif tentang kamu. Jadi ada kalanya juga kamu kayaknya udah nggak terlalu memikirkan hal-hal yang memberatkan atau membebankan pikiran kamu. Artinya ada juga kamu yang udah nggak peduli dengan omongan orang. Karena mungkin di sini ada ya sebagian kamu yang berpisah karena ada alasan-alasan tertentu, yang mungkin ada yang nyalahin kamu juga di sini, ada yang mengatakan kamu bersalah atau ini dan itu. Tapi apapun ya, tapi kamu nggak perlu menjelaskan terhadap orang-orang yang nggak suka sama kamu, itu percuma. Jadi saat ini kamu berusaha untuk tidak terlalu atau mendengar hal-hal yang akan membuat kamu semakin terbebani. Karena saat ini fokus kamu adalah bagaimana caranya kamu untuk memperbaiki, untuk menata kembali kehidupan kamu, untuk tidak larut, untuk bangkit, untuk melangkah lagi. Karena memang kamu udah gak mau buang-buang waktu kamu dengan kesedihan, dengan kekecewaan. Ini saatnya untuk kamu kembali, menemukan kembali jati diri kamu ya, jujur terhadap diri kamu sendiri. Ya jangan terlalu keras ya terhadap diri kamu sendiri, karena mungkin ada perpisahan yang pernah ada dulunya, pernah terjadi dulunya, yang membuat kamu menutup diri. Jadi jangan terlalu keras terhadap diri kamu sendiri. Kamu harus jujur terhadap diri kamu sendiri ya. Kalau memang ada seseorang yang terbaik ya, kamu akan lebih terbuka, tidak menutup diri. Itu yang saya rasakan di sini. Artinya meski ada kabar hal-hal yang menyakitkan, tapi yakin setelah ini akan ada sesuatu hal yang akan membahagiakan kamu. Di sini ada The Hermit. Ini saya merasakan ini tentang kayak kamu sudah mampu untuk lebih merenung ya. Ada ya sebagian kamu yang merasa mungkin pernah melakukan sebuah kesalahan karena memilih dengan kayak ambisi atau keinginan sesaat atau hanya hawa nafsu. Ada hal-hal yang membuat kamu menyesal dalam keputusan atau dalam pilihan, baik dalam memilih pasangan, karir atau pekerjaan atau apapun. Ada ya sebagian kamu yang pada akhirnya semua itu membuat kamu lebih merenung atau lebih mengintrospeksi diri dan mengevaluasi agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Ya, rasa penyesalan itu wajar ya, wajar terjadi. Semua kita pernah merasa menyesal, tetapi tidak larut. Jadikan rasa penyesalan itu bagaimana caranya untuk kamu tidak mengulanginya lagi. Belajar dari setiap kesalahan itu. Karena ada ya yang mungkin di sini mengambil keputusan di saat sedang tanpa memikirkan dampak atau tanpa memikirkan resiko. Terburu-buru, tergesa-gesa dalam mengambil sebuah keputusan, dalam memilih sesuatu hal yang pada akhirnya itu membuat kamu dalam penyesalan. Ada juga ya sebagian kamu. Dan belajar dari hal-hal itu. Untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ada Six of Pentacles. Karena kalau kamu udah terjebak dalam hubungan yang toksik,
terjebak dengan seseorang yang toksik, yang salah, yang kasar, sebenarnya memang sulit untuk kamu keluar dari hubungan itu. Karena di sini ada keegoisan, apalagi yang untuk sebagian kamu yang merasa udah terlanjur cinta, udah terlanjur sayang. Jadi kadang sulit untuk menggunakan logika, untuk bisa memutuskan, terlalu mengikuti emosi, terlalu mengikuti perasaan, terlalu yang pada akhirnya kamu tidak bisa berpikir dengan logika. Ya ada juga yang sebagian kamu yang rela aja disakiti, rela aja yang mungkin diselingkuhi. Ada juga ya, artinya kamu sudah terlalu bucin ya, melihat semua itu ya selalu memaafkan tapi terulang lagi. Ya lama-lama capek, lelah, perasaan kamu lelah jadinya. Tapi apapun yang kamu putuskan, apapun yang kamu pilih, saya yakin itu adalah yang terbaik untuk kamu. Karena kamu tahu batasan, karena kamu tahu kekuatan sampai di mana diri kamu. Kita lanjut. Di sini ada double, ada phenomenon, sini ada buho, ada virgon, dan di sini juga ada detox. Dari tebaran kartu orakel ini, saya melihat di sini saat ini kamu sudah benar-benar mampu untuk lebih bisa menjadi diri kamu sendiri. Kamu ingin kembali merubah segalanya. Kamu ingin kembali menjadi pribadi yang lebih baik. Kamu sudah tidak mau lagi dalam situasi atau kondisi yang membuat kamu semakin hari semakin tertekan. Kamu sudah mampu untuk menemukan kembali kunci kebahagiaan kamu, karena kalau kamu ingin berubah, yaitu awalnya dari diri kamu sendiri ya. Awali dari diri kamu sendiri. Artinya kamu sudah lebih mencintai diri kamu sendiri. Dengan tidak lagi membiarkan ada orang yang injak-injak harga diri kamu, ada orang yang udah terang-terangan mungkin selingkuh dari kamu, tidak menghargai kamu. Artinya di sini kamu sudah bisa keluar dari semua itu, keluar dari situasi itu. Artinya kamu sudah lebih mampu untuk mencintai diri kamu sendiri. Ya terkadang mungkin ada juga hal-hal yang membuat kamu dalam keraguan ya. Dalam keraguan ini, keputusan ini benar nggak ya? Ada yang sebagian berpikir seperti itu. Keputusan ini benar-benar akan membuat kamu bahagia nggak ya? Ada keraguan lah istilahnya di sini. Ada keraguan, tapi saya yakin kamu akan mampu untuk lebih. Kamu punya intuisi, kamu punya kata hati, dan selalu menyatukan antara logika, realistis, perasaan. Nah, hal-hal itulah yang akan nantinya menuntun kamu kepada sesuatu hal yang baik. Ya artinya kamu sudah mampu untuk melihat semua itu dia dari sudut pandang yang berbeda, dari tidak hanya dari satu sisi saja, tapi dari sudut pandang yang berbeda. Kamu sudah tidak ya mungkin dalam suatu permasalahan, karena mungkin di sini ada masalah yang kayaknya belum terselesaikan, tapi kamu udah nggak mau ngungkit-ngungkit apa yang dulunya terjadi, tapi kamu fokus untuk ke depannya. Kamu tidak fokus terhadap permasalahan itu yang mungkin akan semakin melebar ya, tapi lebih fokus terhadap bagaimana caranya kamu untuk menyelesaikannya. Tidak mau ungkit-ungkit, tidak mau mencari-cari kesalahan. Ya, fokus kamu adalah bagaimana caranya kamu untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu. Artinya kamu sudah lebih dewasa ya, sudah lebih bijak dalam apapun yang terjadi dalam kehidupan. Karena dalam hidup banyak hal yang akan terjadi, bahkan hal yang tidak terduga sekalipun. Dan di sini saya merasakan ya, kamu akan mampu untuk lebih mendengarkan kata hati ya.
Karena biasanya itu akan mampu menuntun kamu ke sesuatu hal yang baik. Tapi tetap berusaha untuk positif. Meski terkadang ada juga hal-hal yang pikiran-pikiran negatif ya, pikiran tentang kekhawatiran, kecemasan terhadap sesuatu hal yang mungkin ada seseorang yang mendekat tapi ada rasa trauma di sini. Oke, ada yang benar-benar ingin atau niatnya baik atau tulus tapi kamu masih ragu-ragu di sini, ada juga. Tapi itu tadi, saya melihat memang di sini ada seseorang yang memang ada ketulusannya ya, ada niat yang baik karena biasanya sesuatu hal yang datangnya dari hati, sifatnya dari hati itu akan mampu untuk menyentuh hati kamu. Jadi ada kalanya juga kamu harus mampu untuk lebih berpikir positif, lebih menghilangkan pikiran-pikiran negatif ya. Karena biasanya pikiran-pikiran negatif itu akan menghambat pertumbuhan dalam jiwa kamu. Pikiran-pikiran negatif itu akan mampu untuk menghambat langkah kamu. Jadi tumbuhkan pikiran-pikiran yang positif, oke? Meskipun pikiran positif yang ada dalam diri kamu ini tidak akan mampu merubah apa yang telah terjadi di masa lalu atau dulunya, tapi setidaknya pikiran yang positif, prasangka baik ini mampu untuk membuat kamu lebih mempersiapkan masa depan yang lebih baik ya. Artinya kamu sudah lebih selektif, kamu sudah lebih berhati-hati, kamu udah nggak mau salah pilih lagi, kamu sudah memilih seseorang atau sesuatu hal itu ya lebih dewasa, lebih melihat dari sudut pandang yang berbeda, tidak hanya dari satu sisi saja. Oke? Tidak melihat seseorang itu dari masa lalu, karena setiap orang punya masa lalu, tidak terkecuali kamu dan siapapun. Oke? Jadi kamu belajar untuk lebih untuk melihat sesuatu itu ke depan, bukan lagi tentang masa lalu. Oke? Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau ada masalah yang mungkin sampai saat ini belum terselesaikan. Apapun, entah itu masalah dengan mantan istri atau mantan suami, atau mungkin dengan keluarga atau dengan teman atau siapapun, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, memberikan kamu kekuatan untuk kedepannya ya lebih lebih struggle, lebih berani, lebih berpikir positif, lebih terbuka, yakin semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!